nasikh mansukh ya. Iya, Nasikh mansukh dengan syariat orang terdahulu, syariat umat kebelakang itu beda loh. Beda. Kalau syariat itu, teologi itu global agama. Jadi Al-Quran sendiri itu tidak meralat kok. Dalam hal prinsip itu tidak meralat pada kitab-kitab samawi terdahulu kok. Jadi musaddiqan lima baina yadai, membenarkan prinsip teologisnya kan. Taurah, Injil, wa muhaiminan alai. Penguat loh. Mana ada Al-Quran yang merevisi teologi-teologi terus? Enggak, musaddiqah. Nah, kemudian syariat-syariat syar'u man qablana ini menjadi perdebatan. Apakah syar'u man qablana ini eksis sampai sekarang atau harus direvisi? Ya terserah penjelasannya. Karena ini kondisional. Nah, saya ambil contoh. Spiritnya tetap, tapi tekniknya berubah. Contoh kurban ini. Kurban itu, idza qarraba kurban itu syariat yang prinsipal. Tetapi prakteknya di dalam masa ke masa risalah, masa nubuah, sampai zaman Nabi Ibrahim, itu orang yang dikurbankan. Sampai sebelum Rasulullah lahir, bapaknya Nabi Muhammad yang Abdullah. Itu kan, ya Abdullah itu kan dulu mau dikurbankan juga oleh Mbak Abdul Muthalib. Nah, tetapi oleh Allah direvisi, terlalu besar resikonya, terlalu besar kosnya sekedar untuk mendekat kepada Allah pakai kurban anak manusia. Lalu tekniknya diganti wafadainahu bidzibhin adzim, pakai ternak. Seterusnya menjadi itu. Tapi prinsipnya kan tetap. Terus saya sekarang mau melontarkan begini. Kalau sampean dalam soal poligami, bahas poligami ini, bisa wedok-wedok muring-muring itu. Iya. Kalau sampean pakai prinsip nasikh mansukh, kabeh maca kabeh biyen itu orang jahiliyah sekian, lalu dibatasi oleh Rasulullah. Seperti kisah Raja Ghailan. Jadi dia mempunyai 10 istri, masuk Islam. Wis ikhtar minhunna arba'ah itu disuruh milih. Yang 6 ditinggal, yang 4. Berarti itu menjadi limit batasan bagi. Sekarang saya mau tanya sampean. Populasi penduduk dunia yang sekarang 7,8 miliar. Itu perbandingannya sekarang tuh katanya banding 1,5. Cewek cowok. Jadi logikanya jika ada 100 orang laki-laki, maka yang wanita itu 150. Ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan saya tidak tahu. Terus saiki loh, saiki jajal loh. Kenapa zaman Nabi Daud itu kok dibolehkan bebas beristri sak kuat, sak dengke, coba. Nah, jajal itu. Sampai ada sindiran 100 kambing. Jadi inna hadza akhi lahu tis'un batis'una na'jah waliya na'jatu wahidah. Genap 100. Karena kondisi dunia zaman Nabi Daud itu pasca Nabi Musa. Saat Nabiullah Musa diutus, itu yang dihadapi itu Fir'aun. Tiraninya Fir'aun kejam di mana yudzabihu abna'ahum. Nah ini wa yastahyi nisa'ahum. Semua bayi laki-laki dibunuh. Sedangkan perempuan semuanya hidup. Bertahun-tahun sampai era Nabi Musa. Begitu era Nabi Musa,
tentara-tentara Fir'aun yang lanang-lanang tok ditenggelamkan di Laut Merah. Sing wedok-wedok sak pirang-pirang keleleran. Nabi Musa diutus seret, nggak lama wafat. Maka populasi perempuan, waduh, over produk. Nabi Dawud hadir, seret, tidak lagi syariah, melainkan maslahah. Ada mau itu, ada apa sih? Sehingga seberapapun laki-laki menikahi wanita, seberapa kuat dia dibenarkan. Karena prinsip kemanusiaan. Kasihan Kak, keleleran, mubazir dan sengsara dia. Bisa sepanjang hidupnya tidak pernah merasakan zaidun qaimun. Syariatnya berubah. Terus sampai sekarang. Sekarang saya tanya aja. Kalau ada negara pulau terpencil, populasi wanita itu dibanding laki-laki 1 dibanding 10. Coba saya tanya loh, andai negara populasi wanita 1 dibanding 10. Kira-kira nikah 4 itu pembatasan atau percontohan, litamsil atau takdir. Kita mungkin kembali dalilnya dalilnya ya syar'uman qablana. Jadi syariat terdahulu yang menikah lebih dari 4 banyak itu bisa dilelesi kembali atas dasar maslahah. Loh, aku gak membuka boleh menikahi lebih dari 4 loh, enggak loh. Tapi apakah syar'uman qablana dulu bisa dijadikan rujukan kembali saat kondisi itu mengarah ke sana? Loh, pertanyaan. Disinilah letaknya harus menjadi nabi-nabi kecil. Mufasir-mufasir yang bisa menerjemahkan kemaslahatan pesan Al-Quran. Ini satu contoh. Jadi syar'uman qablana itu apakah mati begitu saja atau suatu ketika bisa dipakai?